Assalamualaikum, salam satu Nusantara. Bersua lagi dalam sejarah bangsa kita. Kali ini kita akan membawakan satu lagi topik yang menarik, yaitu hasrat menuntut bela dan perpindahan istana ke Pulau Cermin. Mari sama-sama kita dengarkan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Dan untuk kali ini, sambungan dari kisah penyebab terjadinya perang saudara. Mari sama-sama kita dengarkan apakah kesudahan kisah kali ini. Pada malam itu, Pangeran Bendahara Muhyiddin dan istrinya sedang berbual-bual di tingkap bilik peraduan mereka. Istri Pangeran Bendahara Muhyiddin bermuram dan bersedih kerana terkenangkan ayandanya yang mangkat dikujut oleh Sultan Hakul Mubin ketika dulu. Mari kita dengarkan perbualan Pangeran Bendahara Muhyiddin dengan istrinya Maryam. Pangeran Bendahara berkata, "Mengapa Adinda bersedih hati walau bulan purnama tersetam indah di langit?" Istri Pangeran Bendahara berkata, "Derita hati Adinda takkan dapat Kekanda rasakan. Biarlah Adinda sendiri yang merasainya." Pangeran Bendahara berkata, "Jangan begitu Adinda. Kekanda tidak akan membiarkan mahligai hati Adinda rosak binasa." Istri Pangeran Bendahara berkata, "Hati manusia Kanda hanya akan gembira bila apa yang diharapkan terlaksana. Kekanda hanya asyik berburu sahaja." Pangeran istri Maryam merasa sangat sedih kerana suaminya hanya asyik berburu dan tiada langsung hatinya untuk melaksanakan hasrat istrinya untuk membalas dendam ke atas kematian mertuanya, yaitu Sultan Muhammad Ali. Pada keesokan harinya, seperti biasa, Pangeran Bendahara Muhyiddin bersama dua orang pengiringnya pergi berburu ke dalam hutan di Kampung Sebok. Setelah lama berada di dalam hutan, tiada satu pun binatang buruan yang didapati. Maka Pangeran Bendahara pun duduk berehat di bawah pohon ara sehingga terlelap. Pangeran Bendahara Muhyiddin telah mendapat mimpi yang aneh. Dia didatangi oleh seorang perempuan yang cantik berjubah putih. Perempuan cantik itu pun berkata, "Kembalilah kamu wahai orang muda. Di sana ada menunggu satu kewajipan bagi kamu. Tengok di sana, ribut datang dan hujan turun dengan menitiskan hujan darah. Mari ikutlah aku pulang." Pangeran Bendahara Muhyiddin terjaga dari tidurnya dan tertanya-tanya tentang mimpinya tadi. Pangeran Bendahara Muhyiddin berkata, "Apakah petanda mimpiku itu?" "Ah, itu hanya gangguan dari makhluk-makhluk di hutan ini." Pangeran Bendahara Muhyiddin pun bangkit dan mencari anak buahnya yang ikut berburu bersamanya tadi. Semasa sedang mencari anak buahnya, Pangeran Bendahara Muhyiddin terjumpa dengan orang kaya besar Imas. Dari sanalah Pangeran Bendahara Muhyiddin mendapat inspirasi untuk menuntut bela kematian bapa mertuanya, Sultan Muhammad Ali. Orang kaya besar Imas pun berkata, "Ceh, anak raja ini tidak pemalu. Bapaknya sendiri dibunuh orang, tidak terbela olehnya. Senang-senang ia mengangkat tangan menyembah Bendahara Abdul. Pura-pura tidak melihat kedatangan Pangeran Bendahara Muhyiddin sambil menyangkul rumput di tanamannya." Pangeran Bendahara Muhyiddin pun berkata, "Apa dia orang kaya?" Orang kaya besar Imas pun berkata, "Beribu ampun, inilah pekerjaan hamba tuanku." "Dari mana tuanku ini?" "Junjung duli tuanku naik ke barung hamba tuanku." Pangeran Bendahara pun naik ke rumah pihin orang kaya besar Imas bersama dengan anak buahnya. Pangeran Bendahara pun berkata, "Terima kasih orang kaya." Pangeran Bendahara teringat akan kata-kata orang kaya besar Imas tadi, lalu bertanya kerana ingin tahu
menghantui pikiran Pangeran Bendahara. Pangeran Bendahara pun berkata, "Orang kaya, saya kurang mengerti apa maksud kata orang kaya di halaman tadi." Orang kaya besar emas pun berkata, "Beribu ampun, hamba tuanku berkata-kata dengan air mata hamba tuanku ini, yaitu kebangkatan almarhum ayahanda mertua tuanku itu. Mengapatah duli tuanku semua hanya memandang saja? Bukankah ayahanda tuanku itu lindung kerana dikujut dengan kejam? Padahal tiada kesalahan yang dilakukan oleh baginda. Tidakkah tuanku merasa malu dengan semua itu? Tidakkah tuanku mahu untuk menuntut bela atas kematian duli ayahanda tuanku?" Pangeran Bendahara pun berkata, "Adakah maksud orang kaya seperti mengembangi asam yang telah kering? Sungguh pun benar begitu. Apalah daya kita untuk menentang? Takkan kita hendak menentang raja? Bak kata orang, takkan Melayu menentang rajanya." Orang kaya besar emas pun berkata, "Walaupun begitu, dengarkanlah kata hamba tuanku. Pada ke bawah duli tuanku, berjuanglah tuanku dengan keizinan Tuhan untuk menuntut bela atas kematian paduka ayahanda tuanku. Teruskanlah cita-cita tuanku. Hamba tuanku semua di kampung ini akan turut sama turun ke medan perjuangan demi untuk menuntut bela. Dijunjung duli tuanku berjuang. Hamba tuanku semua bersandarkan dengan berkat Allah." Pangeran Bendahara pun berkata, "Jika begitu orang kaya, bersandarkan dengan berkat Allah. Percayalah bahwasannya kata orang kaya itu hendaklah dikotakan." Kalau begitu, kami mulik dulu. Pangeran Bendahara Muhyiddin pun pulang ke rumahnya pada hari yang hampir senja. Kelihatan istrinya sedang menunggunya di hadapan rumah. Istri Pangeran Bendahara pun berkata, "Mengapa Kakanda lambat pulang? Adakah mendapat banyak hasil buruan?" Pangeran Bendahara pun berkata, "Tiada hasil buruan yang Kakanda dapat, tetapi Kakanda dapat apa yang Adinda hasratkan selama ini." Istri Pangeran Bendahara pun berkata, "Apakah yang Adinda hasratkan selama ini?" dengan muka keheranan. Pangeran Bendahara pun berkata, "Benar Adinda, tentu Adinda akan gembira mendengarkannya. Kakanda akan menuntut bela atas kematian paduka ayahanda seperti yang Adinda hasratkan." Istrinya merasa sangat gembira setelah mendengar kabar yang disampaikan oleh suaminya itu. Pada malam itu juga, Pangeran Bendahara Muhyiddin memanggil saudara-saudaranya. Kepada Pangeran Bendahara Muhyiddin dan istrinya, yaitu Pangeran Kamaluddin, Pangeran Nasaruddin, Pangeran Tua, dan Pangeran Alauddin, untuk membincangkan hasrat mereka untuk menuntut bela atas kematian Sultan Muhammad Ali. Pangeran Bendahara pun berkata, "Malam Ngian, maaf menyusahkan Ngian semua datang malam-malam begini." Pangeran Kamaluddin pun berkata, "Peramba, kerana sabda memanggil, walau hujan ribut sekalipun, peramba semua akan datang. Ini kan pula cuaca terang seperti siang." Sambil menoleh kepada pangeran-pangeran yang lain. Pangeran Bendahara pun berkata, "Begini Ngian, sebab mengapa Ngian semua dipanggil malam ini adalah karena kita semua adalah bersaudara, bersatu hati, dan bermufakat." Nasaruddin pun berkata, "Itulah fikiran yang sebaik-baiknya." Pangeran Bendahara pun berkata, "Halnya begini, kemangkatan almarhum paduka ayahanda baru-baru ini, kita hidup seperti patung tidak bernyawa, seperti menconteng arang di muka kita yang tidak disedari dan terpandang oleh kita. Maksud kita, hutang darah hendaklah dibalas dengan darah. Biarlah bumi Brunei ini bermandikan darah demi untuk menuntut bela atas kematian paduka ayahanda." Mendengar semua itu, pangeran-pangeran tertunduk malu
Pangeran Kamarudin pun berkata, "Pramba, kalau sudah demikian sabda Tuan Pramba, maka dijunjung sabda itu. Pramba semua bersedia. Insya Allah, dengan kuasa Allah, Pramba semua akan mengerjakan." Pangeran Bendahara pun berkata, "Sebelum itu Nyan, biarlah kita mengatur rencana dengan lebih teliti lagi sebelum bertindak." Pada malam itulah mereka bermesyuarat untuk mengatur rancangan yang seterusnya. Pada esok malamnya, di kawasan istana telah gempar dengan suara riuh rendah berteriak karena rumah-rumah orang besar-besar diganggu oleh orang yang tidak dikenali, yaitu diaruk dengan lembing dan bulu runcing dari bawah rumah. Dituruni, tiada siapa yang berada di bawah, bahkan istana Sultan juga turut diganggu. Sultan Hakul Mubin telah memanggil Pangeran Bendahara Muhyiddin dan para wazir dan pembesar-pembesar yang lain untuk bertanyakan kejadian ini. Pangeran Bendahara pun berangkat ke istana. Sultan Hakul Mubin pun berkata, "Dari manakah datangnya manusia-manusia yang bersifat iblis itu? Setiap malam mereka datang dan mengganggu dalam negeri ini. Tidak adakah di antara panglima-panglima ini yang berani menghapuskan pengacau-pengacau ini?" Sabda Baginda dengan muka yang merah kerana marah. Pangeran Bendahara pun berkata, "Sungguh berani orang-orang itu. Bukan saja istana diganggunya, bahkan barung-barung patik pun dikacaunya. Begitu juga dengan rumah-rumah orang kampung juga diganggu. Lebih baik kita membawa orang Kedayan di Subok, yaitu anak buah orang kaya besar Imas, untuk menjaga istana supaya tidak diganggu lagi." Sultan Hakul Mubin pun berkata, "Baiklah kalau begitu," kata Pangeran Bendahara. "Batik titah dipanggil anak buah orang kaya besar Imas untuk berjaga di kawasan istana beta." Pangeran Bendahara pun berkata, "Junjung sabda tuanku, anak buah orang kaya besar Imas pun berjaga-jagalah di kawasan istana." Tetapi pada malam itu, sekali lagi kawasan istana diganggu sehingga kawasan istana riuh rendah dengan teriak dayang-dayang di dalam istana. Sultan Hakul Mubin pun memerintahkan orang kaya besar Imas untuk mencari orang-orang yang mengganggu istana. Orang kaya besar Imas dan anak buahnya pun mencarilah orang-orang yang mengganggu istana sehingga ke dalam hutan. Selama seminggu mereka mencari ke dalam hutan, tetapi tidak mereka perolehi. Orang kaya besar Imas pun berkata, "Tuanku, tiada pun yang kami jumpai orang-orang yang mengganggu kawasan istana ini." Dan Sultan Hakul Mubin pun berkata, "Betulkah orang kaya? Baiklah, jika begitu, teruskanlah menjaga kawasan ini." Orang kaya besar Imas pun berkata, "Baiklah tuanku." Di rumah Pangeran Bendahara Muhyiddin, dan Pangeran Bendahara Muhyiddin pun berkata, "Bagus orang kaya, kita berjaya mengganggu ketentraman istana dan pembesar-pembesar yang lain." Rancangan kita berjaya kali ini. Orang kaya besar Imas pun berkata, "Ya Pangeran Bendahara, apakah rancangan kita yang seterusnya?" Pangeran Bendahara pun berkata, "Kita akan terus mengganggu istana dan rumah-rumah orang kampung sehingga kita berjaya memujuk Sultan Hakul Mubin untuk berpindah ke Pulau Cermin dan saya akan menjadi Sultan di darat." Pangeran Kamaluddin pun berkata, "Ya, rancangan yang bagus, Pramba. Kita akan memerangkap Sultan dan memujuknya berpindah ke Pulau Cermin dan beristana di sana. Kita akan berkuasa di darat." Pangeran-pangeran lain bersetuju dengan semua rancangan itu. Pangeran-pangeran pun berkata, "Sabda Pangeran Bendahara dijunjung Pramba semua." Di balai penghadapan kawasan istana, semua pembesar berada di balai penghadapan, termasuklah Pangeran Bendahara Muhyiddin dan orang kaya besar Imas dan pengiring-pengiring yang lain. Baginda Sultan Hakul Mubin merasa sangat gelisah dengan kejadian yang menimpa istana dan rumah-rumah orang kampung. Sultan Hakul Mubin pun meminta pendapat para pembesar yang lain untuk menghapuskan orang-orang yang mengganggu itu.
Pangeran Bendahara telah mencadangkan supaya baginda berpindah ke Pulau Cermin dan membuat istana di sana demi keselamatan baginda. Pangeran Bendahara pun berkata, "Tuanku, baiktah tuanku berpindah ke Pulau Cermin kerana kawasan tersebut dikelilingi air dan tidak mudah untuk pengganggu itu untuk mengganggu kawasan istana lagi." Sultan pun berkata, "Rancangan yang sangat baik, Pangeran Bendahara. Baiklah, suruh hulu balang istana membuat istana di Pulau Cermin. Setelah siap, nanti beta akan segera berpindah." Setelah istana siap dibina di Pulau Cermin, baginda Sultan pun berpindah ke Pulau Cermin. Pangeran Bendahara pun menjadi sultan di darat, manakala Sultan Hakul Mubin menjadi sultan di pulau, istana di Pulau Cermin. Sultan Hakul Mubin pun berkata, "Pihin orang kaya di Gadong, Sri Nara, apa kabarnya?" Anak-anak Pangeran Bendahara pun berkata, "Sudah seminggu kita di sini, tetapi Pangeran Bendahara belum juga berpindah ke Pulau Cermin." Pihin pun berkata, "Beribu ampun, Patik, kurang periksa. Barangkali anak-anak Pangeran Bendahara sedang bersiap untuk berpindah ke Pulau Cermin." Sultan pun berkata, "Kalau begitu, baiktah Pihin orang kaya di Gadong berangkat untuk berkayu ke darat menghadap anak-anak Pangeran Bendahara." Pihin pun berkata, "Baiklah tuanku, kita dijunjung." Pihin orang kaya di Gadong Sri Nara pun berangkatlah ke darat bersama 2 orang pihin yang lain, berkayu bersama 4 orang pengayunya ke istana darat. Setelah sampai di perairan Brunei, alangkah terkejutnya pihin orang kaya di Gadong bahawa bandar Brunei telah berubah, bukan lagi seperti bandar Brunei dahulu. Di tiang istana Pangeran Bendahara Muhyiddin berkibar bendera kuning. Pihin orang kaya di Gadong menghadap Pangeran Bendahara ke istana. Pangeran Bendahara pun berkata, "Apa kabar orang kaya di Gadong?" Pihin pun berkata, "Ampun beribu ampun. Adapun hamba tuanku menghadap ini adalah kerana dititah oleh Duli yang di Pertuan bertanyakan kabar berita Brunei dan tuanku." Ditanya lagi, "Bilakah tuanku akan berangkat pindah ke Pulau Cermin?" Pangeran Bendahara pun berkata, "Pihin orang kaya di Gadong, pergilah balik ke Pulau Cermin dan kabarkan kepada Baginda Sultan tentang perkabaranku di sini. Aku sudah menjadi sultan di darat dan tidak akan mengangkat tangan ke dahi menyembah sultan. Bendera kuning ini tidak akan turun dari tiang bendera Kuala." Mengertilah Pihin maksud Kuala dan rasa hati keluarga almarhum. Setelah baginda mangkat di Kujut, Kuala akan menuntut bela atas kemangkatan ayahanda Kuala. Pihin pun berkata, "Tita dijunjung tuanku." Pihin orang kaya di Gadong Sri Nara terus sujud menyembah dan menjunjung negaraha bersama kedua-dua menteri tadi dan terus keluar untuk berkayu pulang ke Pulau Cermin. Di Pulau Cermin, Pihin orang kaya di Gadong Sri Nara terus menghadap Baginda Sultan Hakul Mubin di istana. Pihin orang kaya terus memberitahu kabar yang diperolehinya di bandar Brunei. Masuk sahaja Pihin orang kaya di Gadong di balai penghadapan, Pihin terus menyembah sujud di hadapan baginda dengan menggeletar tulang anggotanya kalau-kalau baginda murka kepadanya. Pihin pun berkata, "Ampun tuanku beribu ampun. Adapun paduka anak anda itu, tidaklah ia hendak berangkat ke Pulau Cermin kerana dalam negeri Brunei ia telah mengibarkan bendera kuning di tiangnya dan lengkap dengan kubu jambatan serta alat-alat pertahanan negeri. Itulah sebabnya paduka anak anda tidak datang menghadap Duli tuanku." Paduka anak anda bersabda lagi, "Ia tidak akan mengangkat tangan ke dahi menyembah Duli tuanku kerana ingin membalas dendam atas kematian almarhum Sultan Muhammad Ali." Sultan pun berkata, "Ceh, alangkah besarnya akal Awang Muhyiddin, anak deraka itu. Pura-pura ia mengatakan pulau ini tempat yang baik supaya tidak diganggu oleh penjahat.
Mungkin dialah kepala penjahat dan penderhaka besar di negeri Brunei ini. Sebenar manapun kekuatannya, aku tidak akan menyembah kepadanya, kecuali kerajaan di Pulau Cermin ini musnah dijilat api bersama jasadku dan warisku. Sultan Hakul Mubin merasa murka sehingga Baginda hanya menyebut Awang Muhyiddin tanpa gelaran kerabat diraja yang dikaskan kepada Pangeran Bendahara Muhyiddin.